Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas D akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami ulangan akhir semester, yaitu tentang pengimplementasian atau pengambilan dari materi aljabar. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Zan Fauji, selaku ketua kelompok 4 dengan NPM 237061115. Di sini kami akan mengambil materi dari aljabar, yaitu transformasi linear untuk game catur kami. Materi transformasi linear ini akan diimplementasikan pada game catur, khususnya dalam representasi, analisis, dan pengolahan data posisi pada papan catur. Dengan transformasi linear, gerakan bidak, rotasi papan, dan evolusi strategi permainan dapat dimodelkan secara matematis menggunakan matriks dan vektor. Selain itu, dalam pengembangan AI, untuk catur transformasi linear digunakan dalam pembelajaran mesin untuk pengolahan data, posisi, dan menentukan langkah optimal. Hal ini menunjukkan bahwa konsep aljabar linear tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga aplikatif dalam teknologi dan pengembangan permainan. Nah, sebelum ada demonstrasi dari game kami untuk menjelaskan source code yang telah kami buat atau codingan telah kami buat pada game catur kali ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian HTML dan juga CSS. Nah, pada bagian pertama, pada bagian head ini, itu sampai sini adalah navbar atau header dari web yang kita buat atau game kita buat. Selanjutnya di sini sampai ke bawah, ini adalah audio yang kami buat agar game tampak menarik dan juga tidak jenuh gitu saat bermain game yang kami buat. Audio ini juga telah auto terplay jika kita mulai gamenya. Selanjutnya di sini ada pemilihan Pemilihan kita player ingin bermain sebagai catur putih atau yang hitam, dan juga kita bisa memilih lawan human ataupun AI tergantung pilihan kita. Selanjutnya di sini ada kontainer dari sampai sini ya. Di sini akan menjelaskan bagian-bagian atau gambar-gambar catur gitu, seperti king, seperti queen, seperti kuda, seperti benteng, dan juga pion ataupun lain-lainnya. Di sini juga adalah bidak caturnya gitu, kayak papan caturnya ada berapa, jadi tergantung sudah diimplementasikan jika king ada di posisi mana, jika queen ada di posisi mana, seperti itu. Begitu juga dengan yang versi yang putihnya. Dan juga pada bagian ini adalah untuk pemilihan kita jika pion telah mencapai ujung catur dan bisa mengganti atau berevolusi menjadi knights ataupun bishop ataupun rook sesuai dengan pilihan kita. Selanjutnya juga di sini ada flipboard, jadi di mana kita bisa ngeflip border kita gitu. Jadi tidak usah repot-repot, jadi bisa ngeflip bordernya. Selanjutnya di sini ada JavaScript yang akan dihubungkan kepada JavaScript yang telah kami buat, mulai dari PIS.js, history, game, simulasi, AI, board, dan juga lainnya. Itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen pada board atau pada catur atau animasi saat bidak bergerak dan juga pada bordernya bergerak seperti itu. Selanjutnya di sini ada bagian footer. Footer ini adalah footer yang kami buat agar benar-benar asli pembuat atau yang dibuat oleh kelompok kami gitu, tanpa ada sangkut paut orang lain gitu. Jadi ada copyright-nya. Setelah di sini adalah script untuk output yang telah selesai. Jika permainan telah habis, outputnya bakal keluar gitu apa yang terjadi. Lalu di sini akan menjelaskan bagian CSS. CSS mah tidak usah panjang lebar ya, karena CSS beda jauh hanya untuk mendesain saja. Di sini ada bagian untuk bodinya, ada bagian board kontainernya atau garis pada papan caturnya, ada simetrisnya, juga ada lain-lainnya. Ada board yang telah dibagi tadi di bagian HTML-nya. Ini saat transformasi juga kami buat bagaimana, terus ada IMJ-nya, terus ada allow, terus ada bagian body yang kami buat itu berlatarkan putih ya atau cerah. Selanjutnya headernya pada bagian header atau navbar atas kita bikin gradien warna antara hitam dan putih agar lebih simetris saja atau tidak mainstream. Selanjutnya ada bagian logo,
ada bagian huruf, terus juga ada keyframe, terus juga ada headernya, terus juga ada lain-lainnya. Mungkin tidak usah dijelaskan karena emang mudah juga CSS itu. Oke, mungkin segitu saja dari penjelasan singkat dari saya. Akan diteruskan oleh teman saya. Kurang lebih mohon maaf. Silakan. Baik, selanjutnya bagian modul AI, simulation game, dan history game yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Saumi dengan NPM 237006109. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu modul AI. Modul AI ini digunakan untuk melakukan perhitungan pergerakan pada AI sehingga gerakan yang dilakukan adalah gerakan yang terbaik untuk menghadapi player. Modul ini menggunakan algoritma min-max dengan memberikan nilai tertentu pada setiap bidak. Pergerakan AI ditentukan seberapa baik nilai yang diberikan bidak pada posisi tertentu. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan modul simulation games. Simulation game ini mendefinisikan status game pada AI. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dalam kode. Yang pertama ini dimulai dengan start new game yang berfungsi untuk memulai permainan baru dengan mengatur posisi bidak, awal dan giliran permainan. Lalu ada save history dan add to history. Kedua fungsi ini dirancang untuk menyimpan riwayat langkah permainan. Lalu di sini ada trigger event, digunakan untuk memicu suatu kejadian atau membersihkan suatu kejadian. Lalu di sini ada get fish allow mobs yang berfungsi untuk mengambil daftar langkah yang diizinkan oleh bidak tertentu. Lalu terdapat Mobius yang berfungsi untuk memindahkan bidak ke posisi baru. Lalu ada king check yang berfungsi untuk memeriksa apakah raja dari warna tertentu sedang dalam ancaman atau ska. Dan yang terakhir adalah checkmate yang berfungsi untuk memungkinkan dirancang untuk memeriksa apakah permainan sedang skakmat atau tidak ada langkah untuk menyelamatkan raja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan history. History ini berfungsi untuk menyimpan riwayat langkah permainan. Yang pertama ini ada add step, yaitu untuk menambahkan langkah ke dalam array. Lalu ada save untuk menyimpan langkah ke dalam history, lalu ada pop menghilangkan langkah yang lama, dan yang terakhir adalah last move untuk langkah terakhir. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan modul Board.js. Tapi sebelum memulai penjelasan, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Lutfi Putra Pratama dengan nomor NPM 237006119. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai penjelasan ini. Yang pertama adalah bagian constar board, yang ini bertujuan untuk menginisialisasi papan permainan dengan opsi yang ditentukan. Mau player itu melawan manusia lagi, atau kuman, atau melawan AI. Atau di sini bisa disebut untuk permainan mengatur ulang permainan dari awal. Lalu di sini yang bagian ini menggunakan jika pemain AI menggunakan permainan mengatur melawan AI, maka di sini akan memanggil permainan melawan AI. Lalu pada bagian ini adalah untuk memilih elemen papan kotak yang diambil. Jadi di sini tuh elemen papan kotak yang akan diambil. Lalu selanjutnya adalah di sini bagian menghapus semua bagian yang diambil dari kuburan atau kotak. Lalu pada bagian ini adalah membersihkan kuburan atau potongan yang ditangkap dengan memanggil fungsi reset sematari, bertujuan untuk membersihkan pada area-area yang telah digunakan dalam permainan. Lalu pada bagian ini adalah
kosongkan setiap kotak di papan. Jadi ketika papan permainan telah selesai, maka posisi di depan, maka posisi kotak akan dikosongkan gitu. Lalu pada bagian yang ini adalah tempatkan masing-masing bagian di papan sesuai dengan posisinya. Seperti pion, seperti kuda, benteng, dan yang lainnya pada posisinya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah bagian ini adalah untuk menyembunyikan adegan akhir setelah mengatur ulang. Maka posisi akan tiba-tiba seperti pada awal permainan lagi, kembali lagi pada posisinya masing-masing. Lalu ini untuk reset board yaitu memanggil menyiapkan game pada awal permainan game setelah permainan game selesai. Lalu pada yang ini untuk mengatur status permainan, tampilan berpikir jika AI sedang bagiannya gitu. Jadi ketika kita bermain melawan AI, ketika giliran AI maka akan ada tulisan thinking seperti ini. Maka selanjutnya pada bagian ini adalah untuk menyoroti gerakan yang diperbolehkan. Jika ketika kita memilih posisi kuda, maka posisi yang akan diperbolehkan akan disorot gitu, akan ditampilkan dengan berwarna hijau. Lalu selanjutnya di sini adalah untuk menghapus semua kotak yang disorot. Maka ketika kita telah memilih posisi yang ditentukan untuk mengubah posisi pada bidak catur, maka akan menghapus semua kotak yang dipilih gitu ketika kita telah memilih kotak. Lalu selanjutnya adalah di sini ada untuk menyoroti kotak dari langkah terakhir ditempati, yaitu untuk menyoroti langkah dari terakhir itu seperti kita telah memindahkan kuda gitu pada titik 1 ke titik kedua, maka akan terlihat gitu terakhir dipindahkan yaitu pada titik 1. Yaitu yang di sini adalah menangani pemindahan bidak saat kotak diklik. Maka ketika kotak diklik, di sana akan menangani pemindahan gitu. Lalu selanjutnya pada bagian ini, jika mengklik bagian warna giliran saat ini, tampilkan gerakan yang diizinkan. Jadi jika bagian warna putih yang diklik, maka menampilkan gerakan yang diizinkan bagian mana saja. Lalu selanjutnya bagian ini memindahkan bagian yang dipilih ke kotak yang diklik. Jadi ya ketika kita mengklik salah satu bidak catur, lalu akan tersedia kotak yang bisa diklik, lalu di situ kita bisa memindahkan bagian yang dipilih. Lalu selanjutnya pada bagian ini adalah menambahkan respon untuk setiap kotak pada bidak yang akan diklik atau diseret dan dijatuhkan. Jadi kita bisa tidak hanya kita mengklik saja, kita juga bisa melakukan menggeserkan bidak catur pada kotak papan yang dipilih. Lalu pada bagian ini adalah ketika bidak dijatuhkan pada papan, maka bidak tersebut akan terjatuh pada posisi papan yang diarahkan. Jadi ketika kita mengarahkan atau menggeserkan salah satu bidak catur ke arah papan yang diizinkan, maka posisi bidak tersebut akan jatuh tempat yang kita arahkan. Lalu selanjutnya pada posisi ini adalah untuk melakukan pemrosesan pada bagian bidak untuk menyeret bagian dan menampilkan kotak yang diizinkan. Selanjutnya adalah di sini adalah untuk memulai giliran baru, memperbarui tampilan dan memanggil AI jika tiba giliran mereka. Lalu selanjutnya adalah jika giliran AI akan memainkannya sendiri. Jadi ketika melawan AI, maka AI akan bermain secara sendiri, seolah-olah kita sedang bermain. Lalu pada bagian ini adalah bagian user untuk menggerakkan bidak, memperbarui visual dan menyoroti gerakan terakhir, seperti yang dijelaskan pada di atas tersebut. Lalu yang ini adalah untuk melakukan perpindahan giliran ketika lawannya memindahkan bidak. Jadi ketika lawan setelah memindahkan bidak lalu melakukan perpindahan gerakan di bagian player yang bermain atau bagian player yang memindahkan bidak. Selanjutnya adalah melakukan perubahan bidak menjadi ratu. Ketika anak buah sampai pada ujung papan catur, maka di sana bisa berubah menjadi ratu. Lalu pada bagian yang ini adalah
Jika bidak terbunuh, maka tampilan bidak yang terbunuh akan hilang. Jadi di sini jika salah satu bidak terbunuh, maka akan keluar dari tampilan papan, maka akan tampil pada papan di luar papan. Selanjutnya pada bagian ini adalah untuk menampilkan skakmat dan menampilkan layar menang. Jika posisi raja sudah tidak bisa bergerak lagi, dan di sana permainan akan menampilkan skakmat dan menampilkan layar pemenang, layar yang menang. Lalu pada ini adalah untuk mengatur ulang gitu. Lalu selanjutnya untuk bagian ini mendefinisikan potongan awal di papan dengan pangkat, posisi, warna, dan nama. Jadi di sini itu memulai awal kembali lagi seperti pada posisi ketika permainan akan dimulai, seperti pada pion posisinya di mana, kuda dengan benteng sesuai pada tempatnya. Lalu di sini untuk memulai permainan baru dengan memilih opsi lawan dengan manusia atau mau melawan AI. Jadi di sini kita dapat memilih opsi mau melawan manusia atau bermain melawan AI dan memilih warna putih atau putih dan bisa memilih tingkat kesulitan juga. Lalu di sini berfungsi yang terakhir di sini berfungsi untuk menampilkan menyembunyikan menu pemilihan warna untuk memilih warna lawan. Jadi ketika warna yang dipilih maka akan menyembunyikan tampilan warna yang dipilih. Lalu sebelum menutup di sini pada kelas board JSCT ini bertujuan untuk mengatur jalannya pada permainan catur agar terlihat responsif. Yaitu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul PIS.js dan Game.js. Sebelumnya perkenalkan, saya Febrian Nurjaman dengan NPM 23700606096. Jadi PIS.js ini menjelaskan PIS.js ini adalah modul untuk pergerakan bidak-bidaknya. Pergerakan bidak catur sendiri memanfaatkan transformasi linear seperti misalnya rotasi digunakan pada pergerakan bidak raja dan juga kuda. Kemudian papan catur sendiri bisa didefinisikan sebagai matriks 8x8, sehingga pergerakan caturnya pun bisa memanfaatkan matriks ini. Seperti contohnya, jika posisi awal pion adalah 21, jika ingin digerakkan 2 langkah ke depan, maka nilainya bisa ditambah 20 sehingga menjadi 41. Baik. Pertama-tama di sini ada untuk mengembalikan izin castle sebagai false. Ini ada pergerakan ke atas, ini pergerakan ke bawah, ini adalah pergerakan ke kanan, ini ke kiri, ini ke atas kanan, ini ke kiri atas, ini ke bawah kanan, yang di sini ke bawah kiri. Kemudian di sini adalah pergerakan pion, yang dimana pergerakannya adalah ke atas untuk pion warna putih, dan jika warna hitam adalah ke bawah. Kemudian pergerakannya juga tidak bisa melebihi 20. Maksud saya tidak bisa melebihi 80, karena itu batas papannya, di atas 80 atau di bawah 10. Kemudian ada kuda, pergerakan kuda. Ini ada pergerakan kuda yang saya katakan tadi memanfaatkan rotasi. Kemudian ada pergerakan raja. Ini ada pergerakan menteri, yaitu semua
pergerakan diagonal, kemudian pergerakan benteng, pergerakannya lurus ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Kemudian pergerakan ratu, pergerakannya semua pergerakan diagonal dan juga semua pergerakan yang lurus. Kemudian ini adalah untuk mengecek pergerakan yang benarnya. Berikutnya adalah modul game. Di sini semua modul dan juga di sini semua modul dimasukkan. Kemudian semua peraturan catur di kode semua peraturan catur ada di sini. Pertama ada start new game untuk memulai game baru. Di sini ada turn, ada clock piece, kemudian ada event-eventnya, kemudian ada historinya. Dan ini adalah untuk menyimpan semua data dari bidaknya. Ini untuk memindahkan bidaknya. Ini untuk menambahkan bidak ke dalam game. Ini dari modul history juga. Untuk menyimpan history, menambahkan pergerakan ke history, membersihkan event, kemudian untuk undo. Kemudian ini ada untuk mengganti giliran. Ini untuk mengganti giliran dan menambahkan pergerakan ke dalam history. Ini untuk mereturn warna dari bidak. Sehingga seperti yang saya bilang tadi pada piece.js modul pergerakannya, bahwa ada pion yang ke atas itu adalah pion putih dan pion yang pergerakannya ke bawah adalah pion warna hitam. Ini untuk mereturn posisi bidak. Ini untuk memfilter semua posisi yang diperbolehkan. Kemudian untuk mereturn posisi yang tidak terhalangi. Ada posisi pergerakan yang diperbolehkan. Ini untuk castling. Ini untuk return nama bidaknya seperti raja, ratu atau kuda dan sebagainya. Kemudian ini untuk mereturn posisi bidak. Kemudian ini untuk ini kalau nggak salah ada di board.js. Ini untuk men-trigger event. Ini untuk memindahkan bidak ke posisi yang baru. Ini untuk saat bidak telah diambil. Ini posisi castle pada benteng apabila castle telah dilakukan. Ini untuk promosi pion. Ini untuk mengecek apakah raja telah di-skak. Ini untuk mengecek apabila raja telah di-skakmat. Ini juga sama. Kemudian ini untuk men-trigger event checkmate atau skakmat dengan cara membersihkan seluruh event sehingga game baru bisa dimulai. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara game catur kami bekerja. Di sini ada pilihan antara human atau AI dan juga start game. Nah, di sini saya akan membuat bagian AI. Akan memilih AI dan juga saya akan memilih warna putih. Nah, ini kami akan melawan AI. Saya akan melawan AI. Di sini kita coba. Nah, AI-nya masih. Kita coba lagi. Bukan perjalanannya. Coba kita makan. Kita makan dan jadi tampilan di sini.
Itu lagi. Sudah masuk utamakan. Nah, AI juga pintar ya. Sekarang kita akan coba jika melawan human atau lawan diri sendiri. Jika warna putih bisa di flipboard. Flipboard lagi. Nah, seperti ini. Dan dia bisa terkenal dari Momo kami. Dan juga kami telah menambahkan backsound agar tidak bosan dan juga kami seru aja seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Jika ada salah-salah kata atau perilaku dari kami yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.